menginjak perut dan dadanya, kemudian sama mulutnya itu takutnya ada trauma bagian dalam. Lihat orang, lihat apalagi yang nggak dikenal laki-laki pasti nangis. Lagi pencarian tersangka Dodi Hermawan. Dalam kurun waktu 5 tahun Ibu mendapatkan KDRT. Mukul, ngejambak, jambak rambut ya. Pernah dilempar juga. Buat semuanya yang melihat kejadian ini, saya sebagai ibunya minta maaf karena saya tidak bisa menjadikan anak saya orang yang baik. Saya menyesal melakukan hal itu dan saya akan tanggung jawab atas perbuatan saya. Sungguh biadab aksi Dodi Hermawan, seorang ayah dari Purwakarta, Jawa Barat. Ayah yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung bagi anaknya, justru tega menganiaya anak kandungnya yang belum genap berusia 2 tahun. Apa yang menjadi penyebab Dodi melakukan aksi kejinya berulang kali bahkan direkam? Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Pelaku penangkapan sudah tertangkap, diamankan warga dan Dodi Hermawan tak berkutik saat ditangkap Satreskrim Polres Purwakarta di tempat persembunyiannya di area kebun yang berjarak 3 km dari rumahnya di Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jumat 4 Juli 2025. Dodi ditangkap setelah video penganiayaan sadis kepada anak kandungnya viral di media sosial. Dodi sengaja merekam aksi penganiayaannya dan mengirimnya ke sang istri agar sang istri yang tengah minggat mau kembali ke rumah. Diketahui aksi Dodi menyiksa darah dagingnya sudah dilakukan beberapa kali. Bahkan istrinya Irma juga kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang membuatnya menuntut cerai. Kini pelaku telah berada di Polres Purwakarta dan terancam pasal berlapis dengan ancaman penjara selama 10 tahun. Pemirsa, saat ini saya sedang menelusuri rumah pelaku penganiayaan anak kandungnya. Sekarang saya berada di Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Sebelum saya menelusuri ke rumah pelaku, saya akan mencoba bertanya-tanya dengan warga sekitar sini. Kebetulan ada kerumunan warga, kita akan coba berbincang-bincang. Pak Rosim, sebagai Ketua RT, Bapak mengetahui informasi warga Bapak ada yang menganiaya anaknya ini dari mana? Bisa diceritakan nggak Bapak? Saya dapat laporan dari neneknya
korban. Belum ada video tanggal 27 itu belum ada video. Belum ada video, tapi nenek korban ini melaporkan adanya penyiksaan KDRT kepada anak kandungnya begitu. Iya. Lantas Pak Rosim sebagai RT apa tindakannya setelah mendapatkan laporan dari warga? Dia kan melapor ke saya sekitar jam 5 sore, terus malamnya Pak Maghrib pun saya teruskan laporan itu disampaikan kepada Pak Lurah, bahkan sama Ibu Tini sendiri di sana. Setelah itu, setelah video viral, apa yang dilakukan Bapak sebagai RT? Otomatis kan warga sekitar geram begitu? Iya kami di sini bersama warga sekitar dan aparat setempat waktu itu juga sudah melakukan penangkapan, tapi tersangkanya kabur. Tapi kalau misalnya keseharian Pak Rosim mengenal sosok pelaku ini seperti apa sih? Apakah temperamen atau bagaimana? Kalau dilihat sehari-harinya kayak biasa aja, kayak enggak ada kelainan pikiran ataupun pokoknya sepertinya layaknya orang biasa lah. Makanya tidak ada yang menyangka gitu, dia berani berbuat seperti itu terhadap anaknya sendiri. Bapak boleh izin antar saya ke rumah pelaku, Pak? Iya. Permisi, assalamualaikum. Oh, lagi ada pendampingan ya? Iya, pendampingan. Ini tim pendampingannya dari mana? Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta. Ini berarti pendampingannya untuk anak atau untuk korban dan ibu korban. Korban dan ibu korban. Ya, perkembangannya sendiri dari psikologis. Anaknya seperti apa? Alhamdulillah sekarang perkembangannya lebih baik daripada yang kemarin. Kalau kemarin lihat orang, lihat apalagi yang nggak dikenal laki-laki pasti nangis. Untuk pendampingan psikologisnya biasanya berupa apa sih? Apa yang dilakukan dari tim PPA? Oh, kami dari tim PPA lebih ke mendukung psikologisnya aja, kayak mengajak bermain. Kalau untuk istrinya, ibu korban seperti apa? Istrinya juga pendampingannya, kami juga ada psikologinya juga untuk ibu korban. Kemarin udah diperiksa sama psikiater juga. Tapi hasilnya belum tahu ya? Hasilnya mudah-mudahan traumanya hilang setelah menangis kemarin ya Bu ya. Emosinya terluapin semua. Iya. Izin boleh wawancara ibu dari korban? Boleh. Bu Irma, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kondisinya sudah lebih tenang? Tenang insya Allah. Tadi kata Brigadir Cynthia kemarin sempat nangis. Iya, ngeluarin unek-unek gitu ya. Ngeluarin unek-unek. Tapi sekarang sudah tenang, sudah lebih tenang. Ya. Sudah lebih tenang. Ya. Insya Allah. Pada saat melihat video yang viral di masyarakat, nah ini Ibu Irma mengetahuinya pertama kali apakah yang sudah viral atau pelaku yang mengirimkan ke Ibu secara langsung? Dia juga pernah ngirim video ke saya, cuma sama saya nggak dibaca gitu ya. Nggak dibaca? Iya, langsung dihapus gitu kan. Tapi dia langsung ngirim ke tante aku. Ya, dari tante aku ngirim ke mama aku, ke ibu ya. Dari ibu aku langsung ke saya gitu ngirimnya. Iya, langsung shock gitu, langsung pingsan. Kan ya janjinya juga kan anak bagi satu ya, dia mau jaga. Terus nggak lama kemudian kan dia besoknya langsung jemput ke sana, ke Bogor. Langsung jemput paksa gitu. Langsung jemput paksa? Iya, bawain dua-duanya. Ibu berarti posisinya di Bogor? Iya. Apakah ada alasan tertentu Bu Irma meninggalkan pelaku dari Purwakarta menuju ke Bogor? Ada. Boleh tahu apa itu Ibu? KDRT juga Bu, udah. Ya. Pelaku melakukan KDRT? Iya. Sudah berapa lama Bu Irma? Selama menikah juga. Dan Ibu sudah menikah berapa tahun? 5 tahun lebih. Dalam kurun waktu 5 tahun Ibu mendapatkan KDRT? Iya. Tapi pada saat Ibu mendapatkan KDRT, Ibu sempat menceritakan ke kerabat? Pernah, cuman ya gitu ya, kalau itu kan kalau mau laporkan nggak ada bukti ya Bu ya. Gitu. Kalau boleh tahu KDRT-nya berupa apa Ibu? Mukul, ngejambak, jambak rambut ya. Pernah dilempar juga.
Tapi untuk perlakuan kasarnya hanya ke ibu atau ke anak-anak juga selama 5 tahun pernikahan? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Iya. Lantas apa yang memberanikan diri ibu pergi dari rumah? Ya, pulang aja gitu. Sudah tidak sanggup? Iya. Sudah tidak kuat? Lagian kan udah ditalak tuh kan sama dia. Talak 2 gitu. Makanya langsung pulang aja. Ini berarti fakta yang cukup mengejutkan bahwa ibu sebelum pergi memang ada perdebatan, percekcokan sehingga ibu ditalak begitu ya? Iya. Boleh diceritakan kalau boleh, Bu? Sebelum ini kan pulang ya, aku tuh dibawa ke hutan, dibawa muter-muter sama dia karena apa ya? Karena masalah kecil juga. HP-nya kan nggak ini ya, nggak gimana? Error gitu ya HP-nya. Imbasnya ke ibu, Iya. masalah ponsel, imbasnya ke ibu dibawa ke hutan, Iya. kemudian cekcok Iya. dan Langsung- ditalak. Iya, ditalak juga. Pada hari itu sang ditalak, apakah ibu langsung ke besokannya pergi ke Iya, langsung. Bogor? Iya, langsung pergi. Reaksi ibu pada saat melihat pelaku menjemput ibu di Bogor tuh bagaimana? Bukan jemput sih, tadinya kan mau balikan lagi gitu ya, mau rujuk ya. Tapi saya udah nggak mau. Ada inisiatif dari pelaku untuk berusaha rujuk kepada ibu? Iya. Makanya dia minta bawa ini katanya kan. Mau biar saya yang urus katanya. Videonya itu dikirim ke ibu korban tuh untuk memancing ibu supaya pulang ke sini. Ini video anaknya disiksa. Kalau kamu gak kesini, habis ini anak. Pada saat viral dan pada saat ibu melihat anakmu, buah hati ibu dianiaya begitu, apa perasaan ibu? Nyesal sih. Tahu gitu emang nggak bakalan dikasih juga kan ibu ya. Tapi kan itu kemauan dia sendiri. Ini adalah rumah dari pelaku. Rumah Keluarga. keluarganya. Rumah keluarga. Ada orang tua pelaku di sini, suami ibu? Ada? Pada saat penyiksaan berarti orang tua pelaku menyaksikan. Nggak lihat. Nggak ada siapa-siapa soalnya di sini. Ibu tinggal hanya berarti berempat, Iya, berlima. Iya, sama bapaknya sih. Pada saat KDRT adakah saksi? Pada saat suami ibu menjambak ibu, memukul ibu? Ada sih, cuman kayaknya udah ini udah pikun bu. Ya, Tapi pada saat melakukan KDRT, pelaku melakukan di depan anak-anak tidak? iya pernah. Saat ini pelaku sudah ditahan. Adakah harapan ibu agar pelaku diberikan sanksi sesuai dengan perilakunya atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan ibu. Nah, kata-kata lain biarin aja biar Allah yang balas gitu ya. Iya. Pencet lagi bunyi nggak? Bu Irma sedih mengingat kejadian ya. Sebelum menikah, Bu Irma tahu watak dari pelaku kah, temperamen atau bagaimana? Baru mengetahuinya setelah menikah. Tapi berarti untuk KDRT, pelaku ini hanya melakukan kepada ibu dan anak-anak juga atau bagaimana? Sama orang tuanya gitu. Anak kedua ibu dianiaya. Lantas untuk anak pertama ibu bagaimana? Suka disuruh-suruh sampai ditendang. Sampai kalau nggak nurut, jadi kasih makan tapi. Pekerjaannya sehari-hari apa, Bu? Sebulan aja ada 3 kalinya kerja bu. Kalau untuk makan sehari-hari mah dari orang tuanya. Tidak bekerja suami ini? Iya. Semaunya dia aja. Lantas untuk memenuhi kebutuhan seperti beli beras, Iya lauk, dari orang susu, tuanya. dari orang tuanya. Bu Irma, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada pelaku? Mudah-mudahan aja balasan yang setimpal buat dia ya. Jadikan pelajaran juga. Mudah-mudahan dia taubat. Ya pemirsa, kondisi Bu Irma saat ini masih mengalami shock dan ini adalah salah satu
kamar. Ya pemirsa, ini adalah salah satu kamar di mana masih dihalangi garis polisi. Berarti ini adalah salah satu TKP ya? Salah satu TKP yang ada di video yang saat anaknya diangkat sama bapaknya dibalikin. Untuk TKP-nya sendiri sebenarnya ada berapa Bu Cynthia? TKP-nya ada 2. TKP-nya ada 2. Yang pertama ini adalah kamar yang boleh agak mendekat mungkin, Bu Cynthia? Ini kamar tempat pelaku dan anak tidur. Pelaku dan anak tidur? Iya. Masih di garis polisi? Iya, masih. Kita tidak boleh masuk, iya. Tapi boleh ngintip? Tidak boleh, karena boleh. masih dalam proses penyidikan. Masih dalam proses penyelidikan? Iya. Apakah barang bukti yang dikumpulkan polisi ini belum sepenuhnya terkumpul dari kamar ini? Sudah diamankan. Sudah cuman diamankan? Ini tempat kejadian perkara yang memang harus steril. Harus steril. Baik, berarti tim Ainus Files juga tidak bisa membuka ya, mengintip ya? Betul. Baik, tadi lokasi selanjutnya di mana Bu selain di kamar? Selain di kamar ada di saung, Di dekat saung? sawah. Saung dekat sawah. Kalau lokasi yang di saung, tim Ainus Files bisa melihatnya Bu? Bisa, karena tempatnya cukup terbuka. Dan pemirsa, karena sudah mendapatkan izin dari Brigadir Cynthia, tim Ainus Files akan mencoba untuk ke lokasi TKP selanjutnya, itu di saung, di mana salah satu lokasi video penyiksaan dari korban ini viral. Penganiayaan terhadap anaknya yang berusia 1,5 tahun dilakukan pelaku tak hanya di rumah saja. Dalam video yang viral di masyarakat, pelaku tak segan melakukan tindak kekerasan di sebuah saung di tengah pesawahan yang berada di belakang rumah. Saat ini saya bersama tim liputan iNews Files berjalan di pematang sawah menuju lokasi. Siapa yang menyangka jika aksi bejat yang dilakukan pelaku tersebut dilihat oleh seorang penggembala kambing yang masih tetangganya sendiri. Di pemirsa, saya sedang menuju ke salah satu TKP di mana pelaku tega menganiaya anaknya di sebuah saung. Jarak dari rumah menuju saung cukup dekat, yaitu sekitar 300 sampai 400 meter. Tadi juga sebelumnya tim iNews sudah mencari tahu apakah ada saksi mata pada saat penganiayaan berlangsung. Ternyata ada. Dan saat ini saya sedang menuju ke saung yang sudah ada saksi mata yang siap memberikan keterangan kepada tim iNews Files. Ibu, di antara ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang menjadi saksi, Bu, pada saat penganiayaan di saung ini terjadi? Ibu dengan nama siapa, Ibu? Ibu Dede. Ibu Dede. Pada saat kejadian, ini saungnya, Ibu? Iya, benar? Biasa tempat main, biasanya. Biasa tempat main. Ibu Dede, bisa diceritakan tidak sih pada saat itu Ibu melihat kejadian penganiayaan itu seperti apa? Dan lokasi penganiayaannya itu ada di sebelah sini atau sebelah situ? Sebelah sini. Tempat saya duduk. Ya pemirsa, tempat saya duduk ini adalah TKP ataupun lokasi kejadian di mana pelaku menganiaya korban, direkam dan kemudian diviralkan begitu ya Bu ya, dikirim ya Bu ya. Yang Ibu lihat juga salah satunya video penyiksaannya di sini ya Bu Dede ya. Itu yang pertama kali Ibu lihat pas nggak sengaja. Bisa diceritakan Bu Dede seperti apa? Pada saat itu Ibu Dede posisinya jaraknya berapa jauh dari saung ini? 100 meter kali. 100 meter. Kejadiannya pagi, siang, sore, malam Bu Dede? Jam 10-an. Siang sekitar jam 10. Biasa dia main di sini. Biasanya memang main di sini. Biasa main, anak-anak juga main di sini. Pas ngadem lah di sini. Oke. Kebetulan pas nggak ada anak-anak. Pada saat itu Bu Dede sedang melakukan aktivitas apa? Gembala kambing. Gembala kambing. Itu kambingnya itu biasa di situ. Oke. Bu Dede, tapi pada saat kejadian sebelum melihat
otomatis ada suara tangisan. Bu Ya, Dede pas lihat nangis, ya dengar nangis dulu, pas lihat pas lagi digigit gitu. Tapi Bu Dede tidak bisa melakukan apa-apa begitu. Nggak bisa, ada takut lah. Kenapa Bu? Ya nggak bisa ikut campur lah kalau urusan rumah tangga orang. Ibu cuman diri sendiri aja gini gitu. Paling cuman bilang sama neneknya gitu, bukannya bilang. Neneknya yang mana Bu? Ini. Oh, Ibu. Ini teman ini teman semua, teman kita. Mohon maaf, berarti dengan kata lain adalah ibu dari Pak Dudi. Bu Rustini, pada saat Bu Dede menyaksikan hal penganiayaan, Bu Rustini tahu apa Bu tanggapannya setelah mendengar? Ibu cuman pasrah aja, cuman mendoakan mudah-mudahan cucu ibu dikasih kekuatan jiwa dan lahirnya gitu. Terus terang ibu juga udah nggak bisa menolong, udah nggak bisa apa-apa. Saya cuman pasrah dan berdoa mudah-mudahan dikasih kesadaran buat bapaknya, dikasih kekuatan buat anak-anaknya, cuman itu saya. Karena kenapa? Karena diambil sama saya juga nggak boleh. Malah marah-marah sama saya, malah mau gimana gitu sama saya, omongannya kasar-kasar sama saya. Jadi saya nggak bisa apa-apa, cuman saya bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan dijaga cucu saya, dikasih kekuatan lahir batin. Ibu cuman begitu. Buat semuanya yang melihat kejadian ini, saya sebagai ibunya minta maaf karena saya tidak bisa menjadikan anak saya orang yang baik. Sebelumnya saya sempat berbincang kepada menantu ibu. Saya mendapatkan informasi bahwa ibu juga mengalami KDRT dari anak ibu. Apakah benar, Bu? Iya. Makanya saya juga nggak bisa apa-apa karena saya terlalu ketakutan. Mau kemana saya lari nggak tahu, mau kemana saya bilang nggak tahu. Cuma saya berdoa dan berdoa. Mungkin ini sudah waktunya, sudah saatnya, sudah doa saya dikabul sama ya Allah. Sampai yang kuasa, mungkin ini jalannya buat saya, buat anak saya. Mudah-mudahan anak saya hatinya terbalik jadi anak yang baik, sayang sama orang tuanya, sayang sama istrinya, sama anaknya. Untuk cucunya, ibu nantinya kan akan diasuh oleh ibunya di Bogor. Ya buat saya nggak apa-apa. Kalau masalah anak-anak cucu saya nggak apa-apa. Mau dibawa ke Bogor juga nggak apa-apa, mau di sini juga nggak apa-apa. Anak ibu, anak kandung ibu yang merupakan sekaligus pelaku sudah ditangkap. Kira-kira apa tanggapan dan mungkin harapan ibu begitu untuk proses hukumnya? Semuanya itu saya udah pasrahkan ke Polres. Saya nggak bisa apa-apa lagi, cuman itu. Ibu sebagai orang tua menerima proses hukum yang berjalan, menerima dengan ikhlas saya. Untuk sifat temperamennya dari anak ibu, ini apakah memang sudah lama atau baru berubah setelah menikah, Ibu? Semenjak dia dewasa gitu ya, semenjak dia dewasa udah punya kemauan gitu. Sama saya udah mau misalkan motor, HP semenjak itu gitu. Misalkan minta uang gitu, harus ada, cuman nggak dengan menganiaya, cuman marah-marah gitu, marah-marah, lempar ini lempar itu. Setelah menikah, apakah temperamennya ini semakin berubah gitu dari yang marah-marah melempar jadi memukul? Ya, kalau dia lagi berantem sama istrinya kan saya suka larang. Nggak boleh gitu sama istri, sayangin istri, kamu kan bawa dari sono ke sini harus ditanggung jawab, dinafkahin, malah dimarahin, dikasarin, disiksa gitu. Saya sering bilangin, malah balik ke sayanya, balik marahnya ke ibu marah, katanya nggak usah ikutan ikut campur rumah tangga saya.
Bicara nafkah, Ibu, mohon maaf sebelumnya, menantu Ibu bilang anak Ibu tidak bekerja begitu, dan kesehariannya dibantu sama Ibu. Iya. Berarti anak Ibu memang tidak ada pekerjaan atau memang bagaimana, Bu? Bukannya tidak ada pekerjaan, kemungkinan malas ya, malas. Malas, uang pengen punya gitu. Apa kemauan dia pengen ketutupin, diturutin. Cuman kerja semau dia. Selagi mau ya kerja. Walaupun ada yang nyuruh datang ke rumah, diajakin kerja, kalau lagi nggak mau ya enggak. Sebelumnya anak Ibu pernah cerita tidak sih ada masalah apa dengan istri, kenapa temperamennya suka meledak-meledak? Kemungkinan masalah ekonomi aja. Karena saya nggak bisa mencukupi rumah tangga dia, kemauan dia, kemungkinan itu. Sedangkan menantu Ibu pernah cerita tidak ada masalah dengan suaminya ataupun ada masalah dengan keluarganya? Enggak. Ya kan, kadang-kadang saya bilang ini, kamu itu gimana rumah tangga? Kamu, ya udah mah biarin, saya mau sabarin aja. Mudah-mudahan dia ke depannya baik, katanya gitu. Mungkin dia sekarang udah nggak kuat, sampai dia pulang gitu nggak bilang sama emak. Menantu Ibu pulang tidak bilang sama Ibu? Ibu sayang sama menantu Ibu? Saya sayang. Ada yang ingin disampaikan tidak oleh Ibu kepada menantu Ibu ataupun keluarga besar dari menantu Ibu? Saya sebagai ibunya buat anak menantu emak, keluarga besar dari menantu emak minta maaf karena emak tidak bisa menjaga dan menjamin dan membahagiakan rumah tangga anak emak. Saya Dodi Hermawan, saya mohon maaf pada keluarga saya, masyarakat, terutama istri dan anak saya. Saya menyesal melakukan hal itu dan saya akan tanggung jawab atas perbuatan saya. Lagi pencarian tersangka Dodi Hermawan, penganiayaan anak. Pemirsa, sekarang ini saya bersama dengan Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah, ditemani dengan Kasatreskrim dan juga Kapolsek dari Purwakarta. Ini adalah salah satu lokasi terpenting ya Pak ya, di mana Polres Purwakarta mengetahui titik persembunyian dari pelaku penganiayaan anak kandungnya. Tapi kalau misalkan dilihat ini jaraknya cukup terpencil dan hanya jalan setapak. Nah, ini proses pencaritahuan informasi titik persembunyian dari pelaku ini bagaimana Pak bisa terkuak begitu Pak? Jadi pada saat video itu viral Mbak, itu kita langsung profiling ya. Karena kan kita berdasarkan informasi yang kita terima, video itu diambil di wilayah kita, di wilayah Kabupaten Purwakarta di Kecamatan Campaka. Di sini dibarengi oleh laporan yang dibuat oleh nenek korban. Oke. Dengan adanya laporan tersebut kita langsung bergerak. Oke. Mungkin kita bisa sambil mendekati lokasi, silakan. Bapak. Berarti pada saat video viral itu dari Polres Purwakarta langsung profiling. Ya. Dan bisa dikatakan cukup cepat ya Pak, kurang dari 24 jam. Kurang dari 12 jam malah Mbak. Kurang dari 12 jam. Betul. Tidak lama video viral diperbincangkan begitu oleh netizen, terus dari Polres Purwakarta bergerak. Ada kendala-kendala yang dialami dari Polres Purwakarta nggak sih Pak? Alhamdulillah tidak banyak kendala sih Mbak. Mungkin hanya kendala secara geografis ya. Yang jelas kita langsung bekerja sama dengan unsur masyarakat yang ada di sini, dari Linmas, kemudian dari Polsek, kita dari Polres juga bergerak, dan kita dapat informasi bahwa pelaku itu lari kabur ke Gunung Lingga. Gunung Lingga ini yang
tempat dia bersembunyi. Untuk yang Gunung Lingga sendiri ini jaraknya masih jauh Pak dari sini Pak? Kurang lebih 5 km Mbak. Apakah tim bisa agak lebih mendekat Pak? Baik, mari kita ke sana. Ya pemirsa, kita akan coba lebih mendekat. Lantas untuk pada saat penangkapan ini bisa diceritakan Pak prosesnya seperti apa begitu Pak Lili? Setelah mengetahui informasi keberadaan pelaku yang ada di Gunung Lingga, mohon maaf nih, masih kurang lebih mendekati 4 kilo lagi dan medannya agak sedikit terjal. Di sana langsung kita melihat pelaku memang di situ, benar ada informasi itu dan tidak ada perwalaman. Yang mungkin masyarakat juga ingin mengetahui pada saat penangkapan lalu dibawa ke sini untuk diinterogasi awal. Apa pernyataan dari pelaku, kenapa alasan pelaku tega menganiaya anak kandungnya Pak Lili? Iya, dia menyampaikan bahwasanya yang bersangkutan itu marah, emosi, dan menggunakan video itu untuk memancing istrinya supaya kembali ke rumah. Karena kan istrinya kabur dari rumah. Apakah dari pelaku ini menceritakan alasan kenapa istrinya pergi dari rumah? Pelaku sadar bahwasanya istri kabur itu ya karena perilaku dari suami itu sendiri, karena kan dia sering berbuat kasar. Dan puncaknya marahnya itu ketika istri diminta pulang tidak pulang-pulang dan juga meminta cerai. Kemudian setelah beberapa hari sang suami ini menyusul ke Bogor. Karena tahu keberadaannya di Bogor dan meminta istri untuk segera pulang. Karena tidak dituruti, akhirnya dia memaksa mengambil yang anak bungsu itu kembali ke rumah. Ya, oleh karena itu dia masih dalam posisi emosi, makanya dia melancarkan aksinya dengan menganiaya anak kandungnya itu sendiri, yang anak bungsu tadi, dan membuat videonya. Nah, videonya itu dikirimkan ke keluarga istrinya di Bogor supaya istri mau pulang. Untuk hukuman yang kira-kira nantinya akan diberikan kepada pelaku, ini pasal berapa saja Pak? Jadi Undang-Undang Penghapusan KDRT pasal 44 ayat 1 dan 2. Kita judulkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 1, 2, dan 3. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Sempat menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya. P, bocah yang belum genap 2 tahun mengalami luka di sekujur tubuhnya. Korban bahkan sempat dirawat intensif selama 4 hari dari tanggal 4 Juli hingga 7 Juli 2025. Lantas bagaimana kondisinya? Saya akan mencoba mewawancari dari pihak RSUD Bayuasi, Purwakarta, Jawa Barat. Saya sekarang sudah bersama dengan Direktur RSUD Bayuasi, Purwakarta, Jawa Barat, Bapak Tri. Bapak Tri, ini mengenai kasus penganiayaan anak kandung oleh ayahnya, sempat dirawat intensif ya Bapak ya? Kurang lebih selama 4 hari. 4 hari, betul. Lantas untuk kondisinya si korban ini bagaimana Pak? Pada saat masuk memang kondisinya sangat mengkhawatirkan secara psikis ya. Indikasinya apa? Setiap kali ketemu orang baru tuh nangis. Jadi didatengin dokter, nangis. Didatengin perawat, nangis. Trauma mungkin. Traumanya luar biasa. Nah, secara psikis. Nah, tapi kita belum melakukan asesmen secara fisik. Waktu itu dilakukan pemeriksaan oleh dokter anak. Dokter anak memeriksa kondisinya secara umum. Kalau kita lihat di videonya itu kan seperti diinjak perut dan dadanya, kemudian sama mulutnya itu takutnya ada trauma bagian dalam. Sehingga dikonsultasikan ke dokter bedah. Dari dokter anak dirujuk ke dokter bedah. Lantas dokter bedahnya datang melakukan pemeriksaan organ-organ dalamnya, apakah ada yang mengalami kerusakan ataupun trauma hasil dari yang diinjak itu. Alhamdulillah ternyata nggak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tapi memang disarankan kemudian untuk dilakukan pemeriksaan rongsen. Rongsen itu tujuannya siapa tahu takutnya kan ada tulang rusuk anak kan ya. Takutnya ada yang retak, ada yang apa, akhirnya disuruh
rongsen. Ternyata hasil pemeriksaan rongsennya itu, alhamdulillah sih organ-organnya aman, hanya memang tulangnya termasuknya aman. Tahapan selanjutnya untuk menyembuhkan trauma si anak, psikis si anak ini apa yang dilakukan oleh RSUD Bayu Asih? Baik, kemarin kita sudah berkolaborasi dengan Dinas Sosial karena mereka memiliki seorang ahli konsultan psikolog anak. Oke. Di kami ada dokter psikiatri. Kemarin sudah kita sepakati bahwa pulang dari sini itu akan dibawa ke rumah aman. Oke. Rumah aman itu adalah sebuah fasilitas milik pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya itu milik Dinas Sosial, di mana di dalamnya itu ada ahli psikolog anak. Itu yang nanti akan melakukan pendampingan minimal selama 2 minggu untuk memulihkan kondisi psikis si anak ini. Namanya rasa trauma itu kan tidak bisa disembuhkan dalam kurun waktu mingguan begitu ya Pak ya? Pasti. Kalau misalkan dari keterangan dokter yang mendampingi ini kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih berapa lama sih Pak untuk meningkatkan lagi kepercayaan si anak kepada orang lain? Karena tadi sebelumnya Bapak sempat sampaikan ketemu orang baru nangis. Menangis ya, perawat nggak masuk ganti infus nangis. Memang trauma sekali, kelihatan sekali gitu kan ya. Cuman memang kemarin sudah terjadi perbaikan pada saat hari terakhir kita rawat. Hari keempat berarti ya? Hari keempat, malah kemarin yang nangis terus itu ibunya. Kenapa Pak? Karena sebetulnya kan ibunya juga mengalami trauma psikis. Karena kalau kita lihat dari kronologisnya sebetulnya ibunya itu kabur karena memang selalu mengalami KDRT. Nah, jadi kemarin itu kita rencananya selain pendampingan ke anak juga kita menyiapkan psikolog juga untuk ke ibunya. Untuk kondisi fisik dari si korban, ini kira-kira ada luka apa saja selain organ dalam kan sudah aman. Kalau fisik yang dilihat secara kasat mata, ada luka apa saja sih Pak? Kemarin diketemukan bekas sundutan rokok. Satu di paha ya, satu di dekat telapak kaki. Tapi sebetulnya kelihatannya itu kejadiannya sudah cukup lama. Jadi hanya bekas saja. Selain luka bakar dari sundutan rokok, apa saja Pak? Yang kalau untuk fisik mungkin enggak. Secara kasat mata. Karena kalau misalkan di video yang sudah viral, yang sudah terlanjur viral, ini kan ada bagian perut begitu yang dipukul. Memar tidak pada saat dibawa ke sini? Pada saat dibawa ke sini tidak. Untuk kondisi si ibu bagaimana Pak? Apakah dilakukan pemeriksaan juga? Kalau si ibu kemarin kita masih fokus kepada anaknya, cuman yang kemarin si ibu itu memang ada rencana juga dilakukan pendampingan. Jadi kemarin itu kan si ibu itu inginnya dibawa pulang ke rumahnya, katanya merasa sudah pede kan, karena kan suaminya kan sudah ditahan. Tapi saran dari Pak Kapolres dan dari Dinas Sosial, jangan, jadi lebih baik dibawa ke rumah aman. Rumah aman terlebih dahulu. Nah, rumah aman itu nanti disekan dengan ada ibunya juga. Jadi nanti di rumah aman itu selain healing untuk anaknya juga untuk ibunya. Berarti dua-duanya ini mendapatkan nanti ada psikolog anak dan ada psikolog untuk dewasa. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Bapak Norman Nugraha. Pak Norman, ini mengenai kasus yang terjadi. Salah satu warga di Purwakarta, ini ada yang menjadi korban kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri. Korban masih berusia belum genap 2 tahun. Nah, ini tanggapan dari pemerintah setempat seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentunya kami merasa prihatin ya dengan kejadian itu. Tentunya kami pemerintah langsung melakukan langkah-langkah yang sangat cepat. Kami sudah memberikan bantuan ataupun langkah-langkah kaitan dengan bagaimana pemeriksaan fisik anak maupun kondisi psikis anak itu sendiri, sehingga alhamdulillah per hari ini anak tersebut sudah kembali pulang ke rumahnya, dan mudah-mudahan dengan upaya pendampingan yang terus kami lakukan ini bisa berangsur normal kembali. Pak, ini mengenai data yang kami peroleh untuk Jawa Barat, bisa dikatakan penganiayaan kepada anak ini jumlahnya cukup tinggi Pak. Dan penganiayaan ini juga dilakukan oleh orang terdekat begitu. Kira-kira ada imbauan kepada masyarakat agar mungkin bisa meminimalisasikan jumlah dari kekerasan anak ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan Bapak? Iya, tentunya kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan kami pemerintah daerah untuk terus bisa menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif. Karena kekerasan yang dilakukan oleh keluarga terdekat tentunya ada fungsi dari keluarga itu sendiri, sehingga kami sangat
berharap sekali kita bisa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersama-sama melihat, untuk bersama-sama memperhatikan kondisi sekitar kita agar bisa lebih terkontrol, kurang lebih seperti itu, sehingga mudah-mudahan kekerasan tidak terjadi lagi di Purwakarta. Bisa kasus kekerasan anak yang terjadi di Jawa Barat per Januari 2023 hingga Juni 2025 sebanyak 4.226 kasus, di mana kasus kekerasan terhadap anak ini dilakukan dari kerabat ataupun dari keluarga terdekat. Salah satunya adalah ayah kandung. Seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi anak-anaknya justru tega melakukan kekerasan. Semoga kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dodi Hermawan tidak terulang kembali. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.